Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita Bapak Ustaz DRS Haji M. Ali Aswad, dan doakan bersama mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sehingga bisa selalu membimbing kita semua untuk menuju jalan kesulitan. Bapak-bapak, Abu khusus, Bapak Ketua Pimpinan Bapak Muhammadiyah Harapan Jaya beserta staf pengurusnya, Ibu Ketua beserta pengurusnya Asia Cabang Harapan Jaya, Bapak-bapak jamaah Masjid Tabligh PJM yang Harapan Jaya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menimpakan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun cuaca tidak mendukung, yaitu hujan, namun kita masih diberi semangat untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita semua umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Tabligh PJM Harapan Jaya yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan akhirnya kita sebagai pengikut yang selalu istiqomah, berharap mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak jamaah Masjid Tabligh PJM Harapan Jaya yang berbahagia, hari ini adalah terakhir bulan Syaban. Untuk pekan ke depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun berikutnya, bahwa kajian kita tidak berhenti, artinya dalam bulan Ramadan kita berjalan seperti biasa, hanya mungkin waktunya akan kita ulur sedikit. Kalau sekarang ini sebagai jadwalnya jam 7.30, untuk di bulan Ramadan nanti kita ulur menjadi jam 8 sampai jam 9. Bapak-bapak jamaah Masjid Tabligh yang berbahagia, untuk memberikan waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita ini dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber, Bapak DRS Haji M. Ali Aswad, silakan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah ta'atihi la'allakum turhamun.
Sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua PCM Harapan Jaya, para pengurusnya yang menjadi wasilah hadir saya di sini, Bapak Haji Kumpul, para bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kajian kita agak sedikit berbeda ya. Kalau pada pertemuan yang lalu, dari mulai kajian tafsir tahlili dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemarin pada ciri-ciri sifat-sifat sebagian orang munafik. Namun pada pagi hari ini saya sampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya sumber hukum Islam yang disepakati itu ada berapa? Ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran, 2 Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 ijma ulama, 4 qiyas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini belum disampaikan oleh guru-guru kita di tempat ini, Pak, sehingga nanti kalaulah hadis-hadis Nabi tidak dibacakan, maka khawatir sumber hukum Islam itu cuma ada satu. Mudah-mudahan ini sehari-hari yang kita lakukan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara global. Kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Qur'an az-dzikra agar engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada manusia. Karena itu fungsi hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu adalah bayanul mujmal, menjelaskan yang masih global. Quran berbicara tentang perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, tata cara sholat, tata cara haji, manasik haji, dan berapa ukuran harta yang kita keluarkan, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi yang menjelaskannya melalui hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi hadis itu adalah apa? Memperkuat apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jika Allah berfirman aqimus sholah, dirikan sholat, Nabi bersabda as-sholatu imamudi, sholat itu tiang agama. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis adalah apa? Taqyidul mutlak, membatasi yang masih mutlak. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, itu dipotong tangannya. Sampai di mana dipotong tangannya? Al-Quran tidak berbicara, Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Sampai sini. Kemudian yang keempat adalah menambahkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Adakah perintah larangan memakai emas dalam Al-Quran bagi laki-laki? Tidak ada. Nabi SAW melarang laki-laki memakai emas. Itu diantara fungsi sunnah atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman kepada Allah, taatilah Al-Qur'an, taatilah Allah Al-Qur'an. Wa atiur rasul, wa ati rasul, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum,
Ini dalam kajian usul fiqh makna konsensus ulama, ijma ulama, kesepakatan para ulama atau orang yang mempunyai kebijakan-kebijakan yang memberikan putusan persoalan agama. Kemudian apabila di antara kalian ada masalah yang tidak terdapat secara eksplisit, secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Kembalikan kepada keduanya secara substansi, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Ini yang dikatakan kias. Kias itu banyak Pak di dalam kondisi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya membacakan kitab hadis ya, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu Bapak sekalian merupakan standar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan Sahih Bukhari itu punya banyak syarah. Ada yang namanya Syarah Umdatul Qari, ada Irsyadus Sari, ada Fathul Bari. Nah, ini saya bawa Syarah Asy-Syarhul Muyassar. Ya, karangan susunan daripada Syekh Ali As-Sobuni. Ini agak kontemporer deh. Beberapa hadis insya Allah Bapak sekalian saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi jamaah sekalian. Ya, seputar yang ada di sekitar kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini An Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, ini Ibnu Abbas nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Ibnu Umar nama lengkapnya Abdullah bin Umar. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin, telah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitonil Madinah, di kebun apa namanya ini, kebun kurma yang ada di kota Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengarkan ada dua manusia yang disiksa di dalam kubur keduanya itu. Nabi mendengar, Nabi diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendengar apa? Suara siksaan yang ada di dalam kubur. Nah, ini agar Nabi memberikan informasi. Suatu saat Bapak sekalian diriwayatin dalam kitab Sahih Bukhari itu, ketika Nabi berjalan dengan seorang sahabat, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, maukah aku beri kemampuan umatku untuk mendengar siksaan orang di alam kubur? Apa jawaban Nabi? Jangan. Kalau umat Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan untuk mendengar suara siksaan di dalam kubur, kira-kira bagaimana kita Pak? Orang tua kita, teman kita, sahabat kita, anak kita, lebih-lebih rumahnya kuburannya ada di belakang kita. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Betul nggak Pak? Kasih sayang Nabi kepada umat itu cukup banyak Pak. Apa di antara kasih sayang Nabi SAW kepada umat Nabi Muhammad? Ya enggak? Di antara adalah apa? Dengan siwak. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in aw kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan umatku, ya enggak, aku wajibkan umat Nabi Muhammad, umatku ketika wudu, ketika sholat untuk siwak. Bayangin Bapak sekalian, ya enggak, menyari siwak itu bendanya enggak ada, cari sana kan, karena kewajiban misalnya kan enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW Bapak sekalian itu mengembangkan siwak. Apa siwak Pak? Siwak itu Pak matharatul lil fami. Siwak itu mensucikan apa? Mulut. Wa mardatul lirabbi. Kemudian dia menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Maka Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah siwak dengan begini, ke tangan ini. Boleh juga siwak dengan benda-benda kasar. Ini misalnya nih, gitu-gituin niatnya siwak, selesai. Apalagi sekarang itu siwak menggunakan puncak odol. Maka Bapak Ibu sekalian,
sangat ditekankan siwak ketika mau duduk, ketika mau sholat, ketika bangun tidur. Tidur itu kan ya enggak apa mengeluarkan mulut kita aroma yang tidak enak. Disunahkan siwak. Jadi bukan hanya sebatas apa kebiasaan. Kalau hanya sebatas kebiasaan, tidak ada ittiba, niat mengikuti sunnah Nabi, tidak dapat pahala. Betul ya? Tapi kalau ngikutin sunnah Nabi, dapat pahala nggak? Wah, ini sunnah Nabi ini. Kembali pada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mendengarkan ada dua manusia diazab, faqalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, duanya itu disiksa, dan disiksa ini bukan pada persoalan yang besar. Suma qala bala kana haduma la yastanzihu min qawlihi. Kemudian Nabi SAW adalah salah satu keduanya itu karena ketika dia kencing, itu kencingnya nggak diperhatikan, nggak tiris. Ini kan persoalan yang memang mudah dihindari, mudah dilakukan, tapi itu siksaannya begitu besar, begitu hebat. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Yang lain itu yang satu disiksa karena membuat konflik. Ngadu sini, ngadu sana, memindahkan perkataan, sehingga satu sama lain manusia itu saling ributan, saling konflik. Kan biasanya kalau omongan Pak lebih apa kurang Pak? Lebih. Kalau diamanatkan duit kurang. Jadi seperti manusia, ini hati-hati nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Betul nggak? Yang sampai kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyami illa jiwal aksi." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa sekedar menahan makan dan menahan haus dan lapar. Karena apa? Karena hal-hal yang sifatnya mengurangi pahala puasa itu dilakukan di bulan suci Ramadan, di siang hari Ramadan. Bohong, apalagi namimah, bikin konflik, ngadu sini, ngadu sana, bohong, kemudian memandang syahwat, sumpah palsu, sering ribut dan sebagainya. Nah, itu mengurangi pahala puasa, bahkan menguras pahala puasa. Sayang puasa kita. Betul nggak Pak? Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila di antara kalian ngajakin ribut atau ngajakin berantem, katakanlah, fakul inni sho'im, saya sedang melaksanakan puasa. Baik puasa sunnah, lebih-lebih puasa Ramadan. Nah, ini ada dua orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu Nabi diberi kemampuan untuk mendengar siksaan tadi ini. Sumada'a bijaridatin. Kemudian Nabi meminta pada sahabat Ibnu Abbas bijaridatin. Jaridatin itu lepah kurma, dahan kurma. Fakasaroha kisrotaini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memecah, dipotong ya, menjadi dua bagian. Wa doa ala kulli qabrin minhum kisrotan. Lalu Nabi meletakkan di setiap kubur tadi itu masing-masing satu pelepah. Ini pelepah ini pelepah ini. Faqilalahu, maka dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Nah, ini kan sesuatu benda secara akal manusia nyambungnya kemana gitu Pak ya? Ada dua orang yang disiksa, tahu-tahu apa? Pelepah kurma diletakkan itu. Gitu. Nah, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan taibasa, mudah-mudahan ini pelepah kurma yang Nabi tancapkan di kuburan tadi yang dua orang disiksa ini, dia meringankan dosa-dosa keduanya, meringankan ya. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, itu dikiaskan Pak. Kan
Kan biasanya kalau orang meninggal dunia dikubur, dikata apa? Pohon apa? Pohonnya pohon apa? Bidara atau pohon-pohon yang hijau yang lain. Syukur-syukur kalau pohon kurmanya ada. Pohon kurma di Indonesia kan kurang begitu berkembang kan? Ada di daerah tertentu. Dikiaskan, ini kiasnya apa sekalian? Ambil pohon yang hijau, kemudian tancepin. Tujuannya itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa persoalan hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Pak? Jadi hadis ini jangan diragukan karena kita kajiannya Bukhari. Betul nggak, Pak? Karena banyak sekarang para asatidz, para ulama-ulama di bulan Ramadan ini menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis dhaif, maudhu, bahkan palsu, dhaif. Ya, apa yang sholat tarawih pada malam pertama seakan-akan dia keluar dari kandungan ibunya tanpa membawa dosa. Betul. Sampai akhir Buratul Nasihin itu. Ya, kayaknya masyarakat diapain kalau gitu, Pak? Malam keduanya segini, malam ketiganya, sampai malam terakhir. Saya punya buku. Itu karya Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatul MA. Beliau pakai hadis. Itulah disertasi S3 beliau itu tentang kitab Buratul Nasihin. Bahas tentang masalah di tema-temanya tentang Ramadan, kemudian bulan Rajab, bulan Sya'ban. Hadis-hadis yang bermasalah itu beliau tulis di situ. Hadis-hadis yang sahih ya beliau sebutkan hadis sahih. Naumul shaim ibadah, puasanya orang yang tidurnya orang puasa ibadah. Hadis bermasalah itu sekalian. Tidur dulu nanti disuruh nomor 11 kencing, itu kencing, tidur lagi, ya enggak? Asar bangun tidur lagi, ya. Kapan ibadah, kapan memberi zikir, ya. Itu hadis palsu, hadis itu. Halo, palsu. Termasuk juga hadis as-shaumu mu'allaqun baina sama wal ardi hatta tuqda zakatuh. Puasa itu masih terkatung-katung belum sampai kepada Allah sehingga dibayar zakatnya. Ya, itu hadis bermasalah sebetulnya. Ya, zakat urusan zakat, puasa urusan puasa. Yang tidak zakat dosa, yang tidak puasa juga, dia nggak ada hubungannya, saudara-saudara sekalian. Disinilah kita umat Islam harus cerdas, baik literasi berkarya. Mas sekarang ustaz sekarang kan memang jarang baca, betul nggak, Pak? Cuma itu aja dibaca. Nah itulah karena itu mari saudara-saudara sekalian, Ramadan kali ini kita harus punya target. Berapa buku yang harus saya baca? Berapa tafsir yang berbahasa Indonesia saya baca? Berapa kali saya khotamkan Al-Quran? Ramadan kali ini lebih baik lagi daripada Ramadan tahun lalu. Jangan sampai sama. Karena Ramadan nanti lagi jangan Ramadan nanti, besok kita belum tentu nyampe. Betul nggak, Pak? Iya, kita berdoa kepada Allah di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, baliknya Ramadan. Betul nggak? Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nanti ini ketika kita mau masuk 1 Ramadan, Muhammadiyah tanggal berapa nih? Berarti puasa hari apa? Sabtu. Ini Bapak sekalian, kalau memang ada kesempatan belanja sekarang, makan enak-enak sekarang, puas-puasin, ya enggak? Betul enggak? Iya. Yang punya istri 2 yang masih muda, puas-puasin sekarang, ya benar. Jangan sampai nanti belanja kita ke Tanah Abang di bulan Ramadan, batal ada tumpuan anak-anak. Capek katanya, nanti diganti di hari-hari yang lain. Kesempatan sekarang kita yang mengecat rumah sekarang pada rezeki, betul nggak, Pak? Ada kesempatan. Nah, Sabtu nanti. Nah ini tanggal 1, sepakat ini organisasi Islam Muhammadiyah NU Persis sepakat bahwa 1 Ramadan hari 1 tanggal 1 Maret berarti ya. Kita ini mulai dari kemarin pas terus kita ya.
antara apa? Kalender Hijriah, kalender Masehi. Cuma memang kalender Hijriah itu minimal 29 hari, maksimal 30. Kalender Masehi minimal 28 hari. Ini Februari 28 hari. Yang sampai nanti kita puasa apa namanya 28 hari, nggak boleh, masih kurang, karena minimal kalender Hijriah itu 29 hari. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang sampai licik kita, yang beda pendapat pengumuman ngambil awalnya yang paling belakang. Giliran apa? Idul Fitrinya ngambil yang duluan. Jangan ada di sini nih. Halo. Ya, kalau 28 hari kurang berarti. Kalau 29 hari iya. Karena Rasulullah lebih banyak puasa 29 hari di kota Madinah. Kan Ramadan, puasa Ramadan kan dipardukan pada tanggal 2 Hijri Muridot. Asyamu Ramadan fisanatil fisaniyah minal hijrah. Puasa Ramadan diwajibkan pada apa? Tahun kedua di bulan suci Ramadan. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah, la taqaddamu, janganlah kalian berpuasa bisaumin au saumiyaumin au yaumaini, satu hari atau 2 hari mendahului bulan suci Ramadan, puasa sunnah ya, kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah. Jadi gini bos sekalian, yang di sini jangan-jangan besok 1 Ramadan dia udah niat itu, jangan-jangan besok 1 Ramadan nggak boleh ini, kecuali memang orang yang biasa puasa sunnah, kebetulan pas ditetapkannya 1 Ramadan itu memang pas lagi puasa sunnah dia, ya enggak? Apakah puasa Nabi Daud kebetulan pas puasanya puasa Nabi Daud Sabtunya tuh kebetulan sama, puasa sunnah juga, puasa Ramadan juga, boleh itu, jadi double, ya enggak? Puasa sunnah Nabi Daud dia dapat, kemudian Ramadan juga dapat, tapi yang didulukan adalah puasa wajibnya niatnya, puasa sunnah ngiringin. Gak boleh puasa sunnahnya niatnya diduluin, puasa wajibnya dibelakangin, gak boleh. Atau puasa Senin Kemis misalnya, pas hari Senin masuk 1 Ramadan, pas hari Kemis umpama masuk 1 Ramadan, itu boleh. Jadi kalau orang yang terbiasa puasa sunnah kemudian pas 1 Ramadan, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang yang nggak pernah puasa sunnah, besok jangan-jangan Ramadan masuk, puasa dah. Nah, kita harus ikhtiar nunggu keputusan apa pemerintah. Kalau Muhammadiyah ikut pemerintah nggak? Muhammadiyah ikut pemerintah nggak? Ya, ngikut juga, ngikut ya. Cuma ada sedikit-sedikit rival ya itu. Boleh, nggak masalah Bapak sekalian. Negara kita ini kan negara yang bercorak macam-macam kan. Sama juga kemarin apa namanya Megawati, ya enggak, yang menjadi kepala daerah jangan ikut tuh, ada gitu ya, ada sebagian ikut, sebagian kagak, udah ramai negara ini Mas sekalian. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas masuk 1 Ramadan, apa doanya? Halo, ini riwayat dari Nabi Muhammad, berbagai macam redaksi, tapi substansinya sama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wassalamah wal barakah wal imani wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, dengan masuknya 1 Ramadan, hilal masuk ini, ya enggak, berikanlah kami keberkahan, kekuatan iman, kekuatan Islam, keselamatan. Tuhanku adalah Allah,
Tuhanmu juga adalah Allah. Dengan menggunakan bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Boleh. Ya Allah, besok masuk 1 Ramadan, berikanlah kami, saya, keluarga, kesehatan, keberkahan, kekuatan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Itu doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak sekalian, ini tentang cerita tadi ini, ya, bahwa pelepah kurma tadi itu yang masih basah diletakkan pada 2 orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan meringankan dosanya. Dosa yang ada di alam kubur. Dapat dipahami dalam hadis ini Bapak sekalian, fihi dilalatun sati'atun qati'atun ala anna azabal qabri haqqun. Itu menjadi dalil yang pasti bahwasanya azab kubur itu hak. Azab kubur itu ada. Betul nggak Pak? Siksa kubur itu ada. Tapi rentetan kehidupan manusia kan Pak, satu berada di alam apa? Kandungan. Kedua di alam dunia. Ketiga di alam barzah. Keempat di alam akhirat. Yang tidak kita lalui yaitu alam kandungan, alam dunia. Saudara-saudara kita, teman kita yang sudah tiada berada di alam barzah. Barzah itu pembatas Pak. Wa min bainihim wa min waraihim bainahum barzakhun la yabghiyan. Di hadapan mereka ada pembatas yang tidak bisa dilampaui. Jadi saudara-saudara sekalian, ini orang yang berada di alam barzah Pak, tahu tentang keadaan apa? Orang-orang yang hidup nih. Kalau keluarganya itu menjadi solihah, itu girang banget di alam kubur. Kalau keluarganya itu menjadi orang tolih, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu sedih juga. Maka itulah Bapak sekalian, tahukah, melihatkah orang yang dalam kubur tentang kehidupan dia di dunia? Tahu nggak? Tahu. Alasannya satu, Al-Quran surat At-Taubah, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kerjakanlah, beramallah, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui, Rasulnya akan tahu, orang-orang beriman akan tahu tentang apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan itu akan diberikan kabar. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti di akhirat akan menjadi bukti-bukti apa yang kita lakukan. Itu ada kata-kata wal mu'minun. Wal mu'minun itu Pak, baik orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal, tahu dia tentang keadaan perilaku orang-orang yang hidup. Kalau bapak-bapak sekalian bermaksiat, itu melihat itu orang tua kita, ibu kita yang sudah meninggal. Kemudian alasan yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika orang-orang itu menguburkan, pekubur datang, kemudian masing-masing di antara pengantar kubur pulang, itu mereka yang di alam kubur mendengar detak sandalnya. Begitu bahwa orang yang sudah meninggal dia bisa melihat, bisa mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Karena itu Bapak sekalian, makanya di antara kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya apa? Kita itu menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang bertakwa. Itu menjadi simpanan amal soleh orang tua kita yang berada di alam kubur. Betul nggak Pak? Kemudian bersedekah, beristighfar, mendoakan, ziarah kubur. Nah, ini setiap bulan Sya'ban ini ramai ziarah kubur ini. Nabi SAW Bapak sekarang itu ziarah kubur setahun sekali Pak. Diriwayatin di bulan Sya'ban. Nabi ziarah kubur di bulan Sya'ban. Ke Baqi, Nabi ziarah kubur di mana? Di Bukit Uhud yang sudah pada meninggal mati syahid. Mendoakan. Bersepakat ulama, orang yang mendoakan
pada orang yang sudah meninggal itu sampai pahalanya, Pak. Sepakat para ulama. Sedekah sepakat para ulama. Istighfar sepakat sampai pahalanya. Mendoakan juga sampai. Cuma itu yang baca Quran. Para ulama mazhab beda pendapat. Maka di sini jelaskan Bapak sekalian ini tentang hadis tadi ini, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, meletakkan apa namanya, menaruh pelepah kurma tadi. Kemudian dijelaskan di sini qala Imam Al-Khattabi rahimahullah taala wa fil hadis dalilun ala istihbabi tilawatil kitab alal kubur. Ini menjadi dalil hadis tadi ini disunahkan membaca Quran di mana? Ketika ziarah ke kubur. Li annahu idza kana yurja anil maiti atahfi bi tasbihi syajar. Nah, karena bahwasanya kalaulah diharapkan dari mayit, ya enggak, dengan apa namanya, diringankan dosa-dosa tadi itu dengan sebab tasbihnya apa? Pelepah kurma. Kan gini, ini kajian, Pak, ya. Mau apa namanya, setuju nggak setuju ya, ini kajian saya bacakan. Seluruhnya kan makhluk Allah bertasbih, betul nggak, Pak? Bertasbih semuanya, langit, gunung, ikan, udara, pohon-pohon yang berakal, tidak berakal bertasbih. Mana dalilnya? Itu dalilnya dalam apa? Surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bitasbihi wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini tidak tahu tentang tasbihnya mereka. Tasbihnya makhluk-makhluk Allah. Nah, kalaulah makhluk Allah yang tidak berakal bertasbih, lalu manusia Allah ciptakan sedemikian rupa, dikasih akal, diutusnya utusan Nabi Muhammad SAW, dibekali Al-Quran dan sebagainya, tidak bertasbih, tidak menyembah Allah, berarti apa? Manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam, Pak, kan suaranya itu, Pak, enak banget. Itu ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, ya enggak, itu burung yang di atas apa? Sampai terkesima diam dia mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, semuanya makhluk Allah ini yang tidak berakal bertasbih. Cuma kita tidak tahu tata cara tasbihnya mereka. Itu ayam, Pak, kalau berkumpul dengan ayam ya enggak, kan biasanya apa? Cetek. Itu bertasbih, berkokok dan sebagainya. Nah ini. Nah kemudian di sini Bapak sekalian, memang ada beda pendapat. Zahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila wusuli sawabi qiraatil Quran. Berpendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, sampainya pahala membaca Quran kepada ilal maiti, kepada mayit. Kalau Bapak mau menggunakan dalilnya sampainya baca Quran dihadiahkan kepada mayit, yakin ini mazhabnya siapa? Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Lima ruwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man marra bainal maqabir, siapa yang melalui lewat di antara kuburan-kuburan. Qara aqul wallahu ahad, lalu dia membaca qul wallahu ahad, ada asyara marwah 11 kali, summa wahaba ajruha lil amwat, kemudian dihadiahkan, kira enggak, pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Uqtiya minal ajri bi adadil amwati, diberikan pahalanya itu dengan jumlah bilangan-bilangan mayit yang ada di kuburan. Ini dalilnya siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tata ziarah kubur Bapak sekalian, kita tata ziarah kubur dalam kitab Al-Majmu' ya, Al-Majmu' Syarah Muhazzam. Nah, atau ketika kita mau menuju ke kuburan, ucapin apa? Assalamualaikum, minimal ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu kan ada pintu gerbang tuh, betul nggak? Ada pintu gerbang, masuk ucapkan itu. Kedua,
Yang kedua, setelah masuk ke pintu gerbang tadi, doa tadi itu, kita menuju yang kita ziarahi. Pada posisi kita berhadapan dengan yang kita ziarahi. Berarti muka ketemu. Kan orang meninggal ke depan apa? Kiblat kan ya? Kita sambil Assalamualaikum ya Ummi, Assalamualaikum ya Abi. Nah, itu menjawab dia Pak. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim ya, itu menjawab dia. Cuma kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar jawabannya. Bayangin Pak, kalau kita ziarah, kita ngucapin salam, dibalas sama dia, kita dengar. Kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabur. Nah ini ya. Setelah kita mengucapkan salam, lalu apa? Membelakangi kiblat, hadap sana. Baru tadi baca kulhu, mau baca Yasin silakan dan sebagainya. Bahkan Ibnu Taimiyah dia menyatakan segala sesuatu perilaku yang dilakukan oleh orang-orang hidup yang baik-baik kemudian diniatin kepada yang meninggal sampai pahalanya lah sampai. Kita perlakukan ziarah seperti itu karena memang orang yang meninggal dia hidup, ruhnya dia hidup walaupun fisiknya Pak sudah menjadi tulang belulang. Nah ini ya, jadi diperlakukan seperti orang yang hidup. Makanya itu hati-hati bagi yang mandikan jenazah nih. Ya enggak, pelan-pelan. Kalau umpam udah kaku, caranya pelan-pelan. Betul enggak Pak? Hati-hati. Jangan diperlakukan dia seakan-akan binatang, enggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, kasru azmil maiti kasri hayyan fil ismi. Memecahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti memecahkan tulang orang masih hidup. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Dan Nabi SAW bersabda juga, la tasubul amwat, jangan kalian mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, karena apa yang dilakukan oleh dia itu urusannya kepada siapa? Allah. Dan juga akan menyakitkan patuzul ahya'ah, akan nyakitin keluarga yang masih hidup. Sakit nggak kira Pak? Oh si akulan begini-begini, keluarganya dengar, anaknya dengar, istrinya dengar, marah kira-kira. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi pendapat Imam apa? Imam Ahmad dan Abu Hanifah sampai pahalanya baca Quran yang kita hadiahkan kepada yang sudah meninggal. Kemudian qala Nawawi al-masyhur min mazhab Syafi'i, Imam Nawawi berkata yang masyhur dari mazhab Syafi'i, anna qira'atal Qur'ani la tasilu ilal maiti. Sesungguhnya apa? Membaca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Tapi murid-murid Imam Syafi'i sampai. Kayak As-Sauri, Auza'i, Nawawi, Ar-Rafi'i, sampai pahalanya. Terserah mau pakai mana Bapak sekalian. Pakai yang mana? Yang nyampe. Saya pakai yang nyampe. Ya Kak, saya pakai yang sampai. Nah, kesian kan? Nah, tapi jelas sepakat para ulama Bapak sekalian, waqad ajma'al ulama'u ala anna du'a ayan pauhum. Sepakat para ulama bahwasanya mendoakan untuk orang yang meninggal dunia itu bermanfaat bagi mereka. Cuma yang ikhtilaf memang ihda'us sawab, menghadiahkan pahala tadi. Tapi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah sampai, termasuk murid-muridnya Imam Syafi'i itu juga sampai. Nah ini, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini artinya wawasan kita Pak. Kalau ada orang pakai seperti ini, dia punya dalil, betul nggak? Biarkan. Kalau orang yang berkeyakinan seperti ini juga biarkan. Nah, ini kita bicara wawasan, Pak. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis berikutnya, an Hafsah, dari Siti Hafsah radhiyallahu anha. Siti Hafsah ini Pak, anaknya siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi seorang janda, Umar bin Khattab pernah menawarkan kepada siapa? Kepada sahabat Abu Bakar.
Kalau saya punya anak janda usia 19 tahun, dia namanya orang Arab, Bapak bisa bayangin Pak ya, cantik kira-kira, cantik, hidungnya mancung, betul, betisnya kayak betis bunting padi, pantatnya. Nah kemudian saudara-saudara sekalian, ini sahabat Abu Bakar paham Pak. Dulu Nabi sering-sering nyebut Siti Hafsah. Kalau orang sering-sering nyebut nama perempuan, kira-kira apa Pak? Demen, seneng. Nabi itu dulu sering-sering nyebut nama Hafsah. Akhirnya sahabat Abu Bakar nggak mau. Nggak mau. Kemudian ditawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Tapi sahabat Utsman bin Affan dalam keadaan kondisi dia apa? Berduka, belum berduka dia. Ruqayyah dan Ummi Kulsum, dua-duanya anak Nabi meninggal. Maka dikatakan Dzunurain gelarnya. Kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Bapak sekalian, para ulama berpendapat menjodohkan anak perempuan pada orang soleh bukan termasuk menjual anak. Betul? Bukan menjual anak. Kalau laki-lakinya soleh. Tapi kalau laki-lakinya sekedar dia kaya, sekedar dia ganteng, tapi tidak soleh, itu berarti ada urusan dunia. Pertama. Yang kedua adalah Bapak, ini hadisnya Bukhari Muslim dari cerita ini. Kemudian Bapak sekalian, ya, pertemanan itu Pak tidak menjadikan bahwa itu kita jangan malu, betul nggak Pak? Bagaimana kentalnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad SAW? Tapi bisa menawarkan anaknya untuk kawin dengan siapa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ada kemudian begini nih, temen akrab banget, dia punya anak, dikawinin, ditawarkan dengan sahabatnya. Tapi syaratnya harus tadi soleh sekalian. Kalau nggak soleh jangan. Nah, kesolihan itulah akan membawa dunia juga membawa akhir. Nah, terusin nggak nih? Ini Nabi SAW bersabda, malam ibaiti syama fala syamalah. Siapa yang tidak memalamkan niat, maka tidak sah puasanya. Ini termasuk rukun puasa Pak, betul nggak? Rukun puasa ada dua, satu nih niat, kedua menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai subuh sampai matahari benar-benar terbenam. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Banyak Pak ya, membatalkan puasa. Makan minum sengaja, muntah sengaja, kemudian nipas haid di bulan Ramadan, maghrib kurang 2 menit, batal puasanya. Murtad, kafir, batal. Bersenggama secara sengaja, batal puasanya. Mabongan, bersenggama Ramadan nggak sengaja, lupa, nggak ada, jarang, kecuali pengantin baru, batal puasanya itu. Termasuk Bapak sekalian, ini kalau istinja itu memasukkan apa namanya ini kita ya, maaf agak sedikit jorok, itu jangan sampai apa masuk ke dubur itu. Kalau masuk ke dubur itu mazhab Imam Syafi'i batal hukumnya, karena itu termasuk lubang, sudah termasuk lubang. Makanya yang dibasuh diistinjakan adalah bagian luar-luarnya aja. Itu diingat buat sekalian, jangan sampai nanti kita puasa Ramadan tidak ada apa-apanya, betul nggak Pak? Makan minum sengaja, muntah sengaja, hubungan suami istri, haid perempuan, nipas perempuan, gila, murtad, kafir, itu batal puasa Pak. Jadi kemudian rukun yang kedua, rukun apa? Berikutnya apa? Niat itu mesti dimalamkan Pak. Sejak mulai matahari terbenam. Ada 3 syarat niat dalam puasa Ramadan Pak. Bu, ada 3 syarat niat dalam puasa. Yang tahu banget ya? Yang tahu banget. Satu apa? Dia berazmun, dia bersungguh-sungguh menetapkan bahwa sesungguhnya esok hari saya akan puasa Ramadan. Saya besok puasa Ramadan.
Tapi kalau misalnya saya besok puasa Ramadan kalau masuk 1 Syawal, nggak boleh. Saya besok masuk puasa Ramadan kalau saya sehat, nggak boleh. Kalau begitu mesti dimantapkan. Halo, mesti dimantapkan. Dan itu bebaskan kalau dimantapkan akan mensugesti kita bahwa di siang hari Ramadan keadaan apapun, cobaan apapun, panas dan sebagainya, kita bisa bertahan. Karena itu azmun, kekuatan, ada sugesti kita di puasa Ramadan. Kemudian yang kedua ada ta'innya, lihat. Maka ta'in ditentukan jenis puasanya. Ya enggak? Saya besok puasa Ramadan nggak disebut, tidak sah. Mesti disebut saya besok puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa yang wajib mesti ditayinkan. Saya besok puasa Nazar, saya besok puasa Kafaroh, saya besok puasa Ramadan, mesti ditayinkan. Sama dengan sholat, sholi fardo titik-titik. Sana kira-kira mesti disebut sholi fardu zuhri, sholi fardu asri, betul. Adapun mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala itu hukumnya masih dianjurkan aja. Yang penting ada usolinya, kemudian ada fardunya, kemudian ada jenis sholat. Yang ketiga syarat niat mesti dimalamin. Kalau nggak dimalamin nggak sah. Mulai dari matahari terbenam sampai subuh. Kalau niatnya misalnya setelah subuh tidak sah, kecuali puasa sunnah. Saudara sekalian dirahmati Allah, jadi itu ya. Ini berkenaan dengan rukun puasa. Ya, cukup Pak. Tambahin lagi. 3 menit lagi. Nah, ini di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Nah, dinamakan bulan Sya'ban litasya'ubihim. Karena bercerai-berainya mereka. Ini selalu mistik, Pak. Karena bercerai-berainya mereka Rojabin, setelah bulan Rojab. Dulu Pak, para Islam itu suku dengan suku lain saling perang untuk menunjukkan kekuatan. Di bulan Rojab berhenti itu mereka perang karena menghormati bulan yang Allah muliakan. Kemudian setelah bulan Rojab, Sya'ban perang lagi dia. Sehingga berpencar-pencar dari sini ke sono, ya enggak, untuk perang mereka. Kemudian secara syariat, kenapa dinamakan Sya'ban? Limaja sumya Sya'banu Sya'ban li'annahu yanshaibu fi khairun katsir li Ramadan. Karena di bulan Sya'ban itu banyak kebaikan-kebaikan menuju kesuksesan di Ramadan. Ini Pak, bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Nabi SAW bersabda nih, ya enggak? Itu Usama bin Zaid berkata, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau puasa sunnah lebih banyak di bulan Sya'ban. Apa jawaban Nabi? Di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diapit oleh Rojab dan Ramadan, dan itu sering dilupakan. Kenapa dilupakan? Di Rojab karena bulan yang Allah muliakan, ya, pahalanya dilipat gandakan, mereka semangat beribadah. Setelah bulan Rojab kendor lagi itu. Maka Nabi puasa sunnah menjadi pembelajaran bagi umatnya. Saya senang kalau puasa sunnah saya ini dilaporkan oleh Allah secara formal di bulan Sya'ban. Jadi ada laporan harian, ada laporan mingguan Pak, ada laporan tahunan. Ini laporan tahunan di bulan Sya'ban. Kayak ibu-ibu bapak yang puasa sunnah, kemudian kajian-kajian hadir, ya enggak, di majelis ilmu, kemudian sholat berjamaah, sedekah dan sebagainya. Ini di bulan Sya'ban Allah laporkan Pak. Yakin ya Pak? Itu namanya Arabul Ausa atau Arabul Akbar. Laporan yang paling luas, laporan yang paling besar di bulan Sya'ban. Ini bulan yang sering dilupakan. Maka ketika Nabi SAW dia puasa sunnah lebih banyak di bulan Sya'ban, itu Siti Aisyah dia puasa. Baik puasa kodok maupun puasa sunnah. Kalau yang perempuan kan banyak halangan ya, betul nggak? Walaupun dia puasa pondok Ramadan kemarin karena haid atau sakit dan sebagainya, maka seorang istri mesti apa? Izin dulu kepada suami. Jangan puasa wajib, jangan puasa sunnah, apalagi puasa wajib, mesti lapor izin kepada suami. Jadi saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Sya'ban anak tangga untuk menuju anak tangga berikut
berikutnya. Perkuat ruhiyah kita, ya enggak? Dengan persiapan akal, persiapan fisik, persiapan hati. Persiapan hati apa? Beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah, puasa sunnah, banyak baca Quran. Kemudian yang berkenaan dengan urusan hablum minan nas harus diapain? Diselesaikan di mana? Di bulan Sya'ban. Minta maaf. Jadi kalau di Syawal nanti Pak itu penyempurnaan maaf. Sekarang minta maaf sekarang mulai ini. Nah, sehingga apa? Kita menghadapi Ramadan dengan dada yang luas, dengan hati yang lapang, yang bergembira. Jangan sampai nanti ketika taraweh di musola atau masjid saling lihat-lihatan. Ada dia nggak ya? Ada dia katanya. Ada katanya. Pulang lagi di akhirnya. Oh, ada yang begitu Pak? Nah, Nabi SAW bersabda, la yahillu lil muslimin ayyahjuru akhu salas layal. Tidak halal seorang muslim dia bermarah-marahan selama lebih dari tiga hari. Maka selesaikan urusan hati kita yang berkenaan dengan hablum minan. Mohon maaf, ya enggak? Kalau punya utang, halo, kalau punya utang apa? Ya, kalau ada bayar, kalau enggak, maaf Bu, ya udah nggak apa-apa, santai aja Pak. Bu, itu satu hari kalau ibu memberikan kemudahan untuk tidak membayar utang seseorang nih, deadline-nya jadinya tanggal sekian, diulur-ulur. Satu hari itu senilai sodakoh, senilai apa yang diutangkan kepada orang lain satu hari. Kalau minimal 500.000 satu bulan, berarti sodakoh kita 500.000 kali katakan 30 hari, luar biasa Pak.